Suasana Balai Kota Banda Aceh Selasa siang 19 Agustus 2025 tampak lebih ramai dari biasanya. Maklum, Wali Kota Iliza Sa'aduddin Jamal baru saja melantik Jalaluddin sebagai Sekretaris Daerah Kota atau Sekda Banda Aceh. Usai prosesi pelantikan, perhatian awak media justru tersedot pada satu isu lama yang kembali menyeruak. Ya, nasib ribuan tenaga honorer atau non-ASN. Kalau dipaksakan, Banda Aceh bisa kolaps, ujar Iliza menanggapi pertanyaan wartawan terkait pengangkatan 2.900 tenaga non-ASN menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Iliza mengaku, keterbatasan fiskal menjadi batu sandungan utama. Ini sejalan dengan pemangkasan dana transfer daerah oleh pemerintah pusat yang mencapai lebih dari 200 triliun pada tahun 2026 mendatang dari total 900 triliun. Fakta ini sebutnya ikut mempengaruhi Banda Aceh, kota kecil di ujung barat Indonesia, karena diperkirakan kehilangan sekitar 100 miliar dari pos transfer pusat. Nah, dengan pendapatan asli daerah atau PAD yang terbatas dan ruang fiskal Banda Aceh makin sempit, menurut Iliza, jika 2.900 tenaga non-ASN itu dipaksa diangkat, beban belanja pegawai melonjak tajam. Bayangkan, gaji P3K yang setara dengan aparatus sipil negara atau ASN bisa menimbulkan potensi utang baru sekitar 60 miliar pada tahun 2026 mendatang. Dan angka itu akan terus bertambah di tahun-tahun berikutnya, ucap Iliza. Ini memang bukan cerita baru. Sejak menjabat, Iliza mengklaim telah berupaya menyehatkan keuangan daerah. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah beban hutang RSUD Meraksa atau Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah Kota Banda Aceh. Dari total 38,7 miliar hutang, kini tersisa 1,7 miliar. Kami hampir menuntaskan seluruh utang Pemko dalam 100 hari kerja, ujarnya. Namun, problem keuangan kota belum selesai. Sisa utang memang berkurang, tapi kewajiban baru mengintai lewat regulasi pengangkatan P3K. Bagi Banda Aceh, ini ibarat dilema. Di satu sisi, pemerintah harus menunaikan amanat nasional soal pengangkatan tenaga non-ASN. Di sisi lain, kemampuan fiskal nyaris tidak memungkinkan. Meski terbentur angka-angka, Liza menegaskan komitmennya tetap memberi peluang bagi tenaga honorer diangkat menjadi P3K. Hanya saja, pembayaran gaji akan disesuaikan dengan kapasitas daerah. Komitmen itu yang kami bangun. P3K tetap bisa menerima pengangkatan, tapi apa yang kami bayarkan harus sesuai kemampuan daerah, tuturnya. Bagi 2.900 tenaga non-ASN Banda Aceh, pernyataan itu adalah setengah kabar baik. Sebab harapan pengangkatan tetap ada, tapi kepastian kesejahteraan mereka masih terombang-ambing. Sekedar informasi, target pada tahun 2025 Kota Banda Aceh ditetapkan sebesar 411 miliar. Ini meningkat tajam dari target tahun 2024 sebesar 387 miliar atau kenaikan setara 24 miliar. Nah, realisasinya hingga Juli 2025 mencapai 201,89 miliar atau sekitar 50% dari target tahunan. Rinciannya adalah pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar 91,79 miliar, pajak daerah sebesar 85,96 miliar, dan retribusi daerah sebesar 12,32 miliar. Sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berjumlah 11,83 miliar. Hal ini mengimplikasikan keterbatasan sumber daya fiskal yang mempengaruhi kemampuan Pemko dalam memenuhi kewajiban pembayaran di gaji P3K di masa mendatang. Berdasarkan pendataan tahun 2022, jumlah tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 dan tenaga non-ASN yang memenuhi syarat mencapai 1.889 orang, yang terdiri dari 52 THK dan 1.837 tenaga non-ASN. Pemko mengusulkan 1.222 formasi P3K pada anggaran 2024 dengan 24 formasi CPNS dan 1.222 P3K khusus untuk THK dan tenaga kerja non-ASN yang telah terdokumentasi. Kemudian muncul masalah baru. Wali Kota Iliza menyatakan bahwa 2.900 tenaga non-ASN masih belum bisa diangkat menjadi P3K karena keterbatasan anggaran. Jadi, tunggu dan sabar dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.